Jadi gue nggak salah juga dong nyebut muka lo rata. Iya. Jadi tadi mau berkuda tadi kan begini jam 7, jam 8 perjalanan, selama perjalanan saya berdebat. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh, mama nggak boleh. Tuh. Aku mau, nggak boleh. Jadi saya juga mau konsultasi ini sebenarnya. Ya udah dijawab. Iya selakangan. Gitu ya. Manjur. Iya. Gimana Mbak meraktekin dong? Sekali lagi biar nanti teman-teman bisa meraktekin ke mantu, minimal ke mantunya. Iya. Bukan Jadi, ke anaknya, ke mantu. Saya nggak hanya cuma anak aja Pak Haji yang saya selangkangin. Siapa aja tuh yang pernah diselakain sama mbaknya? Logo-logo pinjol saya tuh saya selangkangin. Gimana nyelakangin? Ini dengerin ya. Kalau pinjol harus bayar, gue nggak setuju. Enggak. Maunya gue pinjol lunas tanpa bayar. Kan udah dibuktiin nama ini. Coba. Enggak. Jadi, logonya pinjol diapain? Jadi logonya. Berarti pemilik pinjol puyeng dong. Iya kayaknya. Dan ada salah satunya dia salah kasih, padahal udah tanda tangan direkturnya. Jadi udah deal, itu salah kasih perhitungan. Salah kasih perhitungan terus udah deal. Akhirnya saya waktu kemarin kan memang ada caranya Allah ya untuk membayar itu. Tapi pas lagi udah dibayar dia, Mbak ini direvisi, nggak bisa. Itu udah tanda tangan direktur, saya nggak mau. Jadi ya itu salah satunya ya. Tapi yang waktu saya lakukan adalah waktu pinjol itu kan waktu kalau kartu kredit saya belum kenal sama yang namanya selangkangan. Belum kenal, tapi waktu pinjol kan 2019 saya baru kenal. Jadi saya pakai tangan kanan satu, tangan kiri megang itu. Megang logonya. Kan saya ada 40 ya logonya, jadi saya taruh HP. Jadi saya capturein satu-satu. Coba, nih biar pada denger sampai belakang. Pinjolnya berapa? Pinjol saya 40. 40. Ada gak yang di ruangan sini pinjol sampai 40? Berarti dia juara 1 ya. Juara 2 ada gak? 40 aplikasi Bu. 40 aplikasi pinjol. 40, betul-betul. Coba sekali lagi saya ulangi. Ada gak di sini tamu-tamu RDI yang datang sini yang utangnya 40 pinjol? Gak ada. Di bawahnya 40 pinjol? Berapa pinjolnya? Ya berapa pinjolnya? 37 tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Iya. Gila nih. Lanjut Mbak, lanjut. Jadi 40 itu saya capturein satu-satu di HP. Terus udah gitu setiap ini, maaf ya Bapak Ibu ya, saya agak saru sedikit ya. Jadi gini ke muka dulu, gini terus ke ininya, ke logonya tuh saya ngomong. Lunas, ya di HP itu kan ada gambarnya. Allah yang lunasi semua hutang-hutangku. Nah, capture gambar kedua, begitu lagi, Allah yang lunasi semua hutang-hutangku. Gitu terus. Sepanjang pinjol saya ada itu 40-40-nya. Disebut satu-satu. Setiap tahajud yang saya lakukan. Setiap tahajud. Nah, jadi saya kayak gitu. Sebenarnya Pak Haji, kalau dibilang tanpa bayar banget itu, saya mau buka sih, cuman ini suami saya nggak mau up ya. Ini sebenarnya suami saya itu ada, saya 40, suami saya 60. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Tapi yang dibilang bener-bener jalan Allah itu, jadi suami saya kan di Belitung ya, tapi dia nggak mau ngomong sih. Ya udah saya ngomong aja di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi saya kasih arahan dari Pak Haji waktu itu goreng ikan ya, sambil ngomong Allah yang lunaskan semua hutang-hutangku. Allah terus kayak gitu, terus dia nyari kucing. Goreng ikan kembung. Nyari kucing. Nanti ikan kembungnya buat kucing. Ya, kan ikan kucing sukanya ikan kembung, yang paling enak tuh ikan kembung. Karena dia nggak punya duit Pak Haji. Ya, jadi dia uang. Ini mancing sendiri. Karena di sana kan di Belitung kan benar-benar ada lautnya. Jadi ikannya ikan laut betulan gitu. Habis itu dia pintar dia masak sendiri. Dia tuh ada 60 Pak Haji sebenarnya. Pinjolnya. Wow. 60, cuman dia nggak mau di-up ya Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini buat ini aja ya. Jadi saat saya pinjol kawin sama pinjol. Jadi 60 suaminya, istrinya 40. 100 pinjol. Nah, penghulunya juga pinjol. Anaknya pinjil. Punjul sama panjul. Nah, kalau misalnya saya kan Bapak Ibu bisa lihat di YouTube ya. Kalau dia itu caranya waktu itu selesainya tiba-tiba OJK itu punya peraturan harus membredel yang ilegal. Wow. Jadi 30 ilegal semua tuh kebredel, jadi totally nggak bayar sama sekali. Tepuk tangan dong. Wah. Nah, kurang sisanya kan ya Pak Haji ya? Kurang sisanya. Saya bilang, lu diem aja, udah diem.
paling kalau misalnya nggak nelpon kamu kan nelpon saya. Ya. Nah, saya memang harus kompak di situ, jadi nggak boleh gemerungsung kayak Pak Haji bilang 18 ilmu kandang. Udah saya ngomongin terus sama dia. Ya. Kita mesti happy, Beb. Kita mesti happy, Beb. Ayo, ayo, ayo gitu. Semangat, semangat. Saya cuman gitu berdua sama dia. Jadi ini kan Mbak Nadia kalau manggil pasangan hidupnya Beb. Ibu sama bapak manggilnya apa? Mesti diganti juga Beb. Jangan manggil ayah. Ayah harus ganti dong Beb. Iya, Beb gitu. Nah, habis itu dia punya Telkomsel Pak Haji rusak. Tapi kan kita kan ada niatan udah untuk ya ini gimana nanti kalau nggak bisa dihubungin ya udah pokoknya diberesin dulu ke Telkomsel. Saya ke Telkomsel dan Telkomsel menyatakan bahwa itu kartunya dia tidak bisa digunakan sama sekali. Otomatis orang nggak bisa ngubungin dia sampai sekarang. Tepuk tangan dong. Wah. Dari 60-60-nya nol. Jadi Tidak bayar lunas sama sekali. otomatis. Otomatis. Ya kartunya rusak, ya pinjol ilegalnya Bredel sama dibredel. OJK. Iya, itu caranya Allah. Jadi Allah ngasih cara ke saya beda sama Allah kasih cara suami saya. Tapi kita dua-duanya sudah clear semuanya. Misalnya saya kemarin memang ada yang dilakukan, suami saya juga ada yang dilakukan. Saya juga konsultasi sama Pak Haji, cuman karena suami saya nggak mau di-up ya, jadi akhirnya lewat saya aja deh gitu. Jadi harus gimana? Lo kayak gini ya Beb gitu. Ya, lo kayak gini ya. Jadi dia melakukan yang itu, dia pancing sendiri. Karena memang beneran gak ada uang Pak Haji. Saya minum air putih aja nyolong di kantor. Saking nggak bisa belinya. Karena kan duitnya lewat-lewat buat bayar-bayar itu. Terus saya punya ilmu dari Pak Haji Sultan yang istrinya Ibu Rini tadi. Ya, Pak Haji Sultan itu tadi yang ngobrol saya di depan yang ngasih saya mobil Robicon. Jadi kalau Bapak dan Ibu, Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Robicon. Nah, itu tadi Pak Sultan. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Mercy E250 terbaru. Kalau beli 1,3 nih tadi istrinya yang ngasih. Iya, jadi Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Jazz terbaru. Harganya 386. Ini anaknya mau nikah tadi. Ini calonnya nih yang ngasih undangan. Namanya Ovan, anaknya yang ngasih mobil saya Jazz. Jadi kalau Ibu bilang, siapa sih yang ngasih Robicon Pak Haji? Itu dia tadi Pak Sultan yang punya tambang nikel, punya tambang batu bara, baju kuning tuh namanya Pak Sultan. Istri tadi tuh yang duduk di situ. Dia punya tambang nikel, tambang batu bara. Dia punya di Sulawesi, di Kendari, di Morowali. Nah, dia ngasih mobil. Nggak mungkin seorang Bu Rini mau ngasih mobil Mercy kalau hajatnya nggak terkabul. Iya. Nggak mungkin seorang Pak Sultan mau ngasih Robicon kalau hajatnya nggak terkabul. Nah, saya bisa. Masa yang hadir di sini nggak bisa. Iya. Jadi jangan bilang kebeli mobil. Nah, jangan ya, karena mesti nabung. Iya. Punya. Jangan bilang beli. Kalau beli nabung. Minimal kalau nggak nabung DP. Gue nggak mau DP. Iya. Karena muka DP sama muka tunai beda. Ya, jadi saya dapat ilmu tuh dari Pak Haji Sultan, Pak Haji. Jadi saat waktu kemarin saya ada pinjol dan kartu kredit itu, saya pakai ilmunya dari Pak Haji Sultan adalah, Mbak, daripada kamu bayarin ke kartu kredit sama pinjol itu, kamu bawa ke sini disedekahin. Karena kan saya nggak punya duit sama sekali kalau misalnya nggak kayak gitu. Jadi satu kali angsuran itu 4 juta sekian dari ini. Pokoknya sebulan tuh biasanya minimum payment saya bayar 4 juta setiap bulan. Itu saya bawa ke sini. Habis itu ya ada sesuatu hal satu termasuk suami saya itu. Jadi kalau memang dibilang sama sekali caranya Allah itu amazingnya lebih lagi itu yang dilakukan sama suami saya itu. Jadi dia dibredel 30 langsung, nggak bisa lagi orang-orang itu nagih-nagih kan, 30 pinjol yang setengahnya sama sekali nggak bisa dihubungin sampai sekarang. Jadi Bapak dan Ibu, saran saya jangan ngomong begini loh. Kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Itu kan suaminya, mbaknya. Kalau saya nggak boleh ngomong begitu. Jadi kalau yang bagus-bagus ngomongnya diambil, yang jelek-jelek jangan. Kan itu ilmunya saya. Nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Itu buat buat kasus yang lain. Ini jangan disamain, jangan. Kalau saya nggak begitu dong, Mbak. Jangan. Kalau bisa kita kalau yang bagus-bagus sama deh. Gitu. Utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Begitu. Kalau tadi Ibu yang pojok di sana itu diem.
Mau tahu utangnya tadi? Udah saya sebut kan? Dengar nggak? 150 M. 150 M. Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Di mana-mana jangankan 150. 100 juta aja mesti bayar. Iya. Nah, maunya saya pakai dong ilmu RDAY. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Dia punya duit bukan buat bayar cicilan hutang. Mau tahu, dengar tadi, anak yatim dibawa ke Singapura. Iya. Anak yatim diberangkatin umroh. Anak yatim dibawa ke luar negeri. Ke Jerman, ke Swiss, kemana dibawa. Anak-anak dibawa ke taman safari. Ini mah kita enggak ada uang malah buat bayar cicilan. Iya. Utangnya 1 miliar, punya uang 10 juta. Kalau dilunasin 1 miliar, kebayar gak? Lunas gak? Enggak. Masih ada sisa 9 miliar 990 juta. Kenapa yang 10 juta nggak kita sedekain aja buat nyenengin anak-anak yang dicintai Nabi Muhammad? Tapi kan kata Habib, kata ini nggak boleh. Sekarang lu pasien dia apa pasien gue? Iya. Gue kan bukan kiai, bukan ustadz, bukan Habib. Gue SD Impres. Udah aja pakai ilmu gue SD Impres. Iya. Udah nyenengin. Ini enggak. Yang disenengin ibu yatim. Anak yatim. Ibu yatim mah bonus. Ini yang diusap kepalanya, dicium keningnya kan harusnya anak yatim. Ini yang diusap kepalanya, dicium keningnya ibu yatim. Gak boleh. Ibu yatim kalau diusap kepalanya, dicium keningnya, dia langsung, Pak Haji, itu tamunya yang tadi nyium kening saya, suruh ngawinin saya, bisa gak? Gak bisa. Kalau membe aja sama bandot. Tapi selangkangan juga bisa Pak Haji buat itu, buat suami. Coba Biar- praktekin. Tepuk tangan dulu dong, biar semangat. Jadi Praktekin. saya waktu itu kan karena pernikahan kedua Pak Haji ya, jadi masih di sana kan bawa juga, di sini bawa juga. Nah, kita kan kadang-kadang suka agak apa kalau Jawa bilang Mary itu cemburu ya. Ya. Cemburu gitu ya. Kadang-kadang tuh kok gini, gimana caranya ya? Coba ulangi, Mary itu apa? Ini kan ada yang Cemburu. bukan dari Jawa. Cemburu. Ada yang dari pinggir laut. Ngiri. Suka ngiri gitu. Suka ngiri, cemburu gitu kan. Nah, saya akhirnya dapat ilmunya dari Pak Haji perkara selangkangan itu, jadi saya selangkangin, muka tetap gini, yang satunya saya gini, ini yang kiri buat kopinya Pak Haji. Kopinya saya remes dulu di sini, terus nanti saya taruh di apa namanya? Gelas, baru saya seduh, saya kasih. Sekarang 100% gajinya ke saya. Tepuk tangan dong. Wow. Nah jadi itu buat suami, buat anak. Kalau anak ranking 1 terus, alhamdulillah sampai detik ini belum berubah. Jadi yang sampai seterusnya, karena dia punya mimpi yang besar, dia kepengen ke Oxford, kepengen ke ini, nggak apa-apa, saya iyain aja. Iyain. Iya, saya karena yakinnya saya kan nular dari Pak Haji kalau ngomong terus ya, kalau lagi di pencerahan kan ngomong tuh pasti bisa. Jadi itu yang nyang di sini nih. Jadi setiap saya ngapa-ngapain pasti saya iyain. Iya, bisa nak. Ya kan gini nih Mbak, nih Pak, saya contoh. Tamu saya kan nggak ada yang pakai mobil Rubicon. Iya. Ya ada yang pakai Avanza, ada Xenia, ada Panther, ada Kijang Innova, ada. Kalau saya pakai mobil yang sama sama tamu, ntar tamunya ngomongnya gimana? Iya. Bagusan mobil saya dari Pak Haji. Saya gimana? Makanya saya bilang, Allah, walaupun saya pengobatannya gratis, konsultasi gratis, Rubicon apa Allah? Iya, Rubicon ya, Rubicon. Herannya hatinya Pak Sultan tergerak, Rubiconnya baru Grace beli, langsung dibawa kemari. Istrinya Bu Rini baru beli Mercy E250, taruh di sini. Anaknya Ovan taruh di sini, ucap syukur karena dia kebeli tambang nikel baru, kebeli tambang batu bara baru, dia taruh di sini. Oh, nah maksud saya, Mbaknya juga bisa begitu. Ji, gue nggak usah Rubicon Ji. Apa Mbak? Gue mah laki aja. Nah, laki juga bisa. Datengin laki ke sini. Ini malah enggak. Orang bawa pejantan kemari. Repot. Kalau punya Rubicon, tapi kalau udah naik nggak apa-apa. Gak apa-apa, kan udah disediain ban serep di belakang. Alhamdulillah udah naik. Iya. Lanjut Mbak. Oke, jadi perkara yang itu saya juga ilmu pasti ya Pak. Ya. Saya bilangnya sekarang ilmu RDAY terbaru adalah ilmu pasti. Ilmu pasti. Jadi saya Jangan bilang komplain ya, ilmu pasti. Iya. Karena kan di pom bensin udah ada tuh. Pasti pas. pasti pas. Masa lo kalah sama pom bensin. Iya. Jadi ini juga ilmu pasti ini saya pakai juga Pak Haji kemarin. Saya itu di kantor. Jadi gini Mbak, pasti tahun ini kawin. Iya. Laki gue namanya Dimas gitu ya. Iya.
Siapa tuh lakinya? Nih, Calonnya Dimas ada? ini. Oh lah, tepuk tangan dong. Bisa Saya banget. pakai ilmu pasti, pakai ilmu pasti. Kemarin saya pakai itu di Coba kantor. mbaknya motivasi tamu-tamu yang di sini ilmu pasti. Coba dengerin dulu dong. Iya. Ayo, tepuk tangan dong, biar semangat. Saya di kantor kemarin ada bagian yang harus digeser. Jadi kita tuh di kantor tuh kan suka ada bagian-bagian ya yang nanti ini digeser ke sini biar nanti ada apa namanya rolling kayak gitu-gitu ya. Kebetulan di tempat itu Pak Haji, tempatnya bikin kusut lah pokoknya sama manajemen tuh nggak bagus lah pokoknya tempat itu. Nah, saya itu karena sudah berhasil di bagian saya, diharapkan bisa memperbaiki di situ. Tapi saya nggak mau nih ceritanya Pak Haji, karena menurut saya Allah pasti nggak masukin saya ke situ. Nanti kalau saya dimasukin ke situ, nilai saya di tahun ini nggak jadi bagus gitu, kan berkaitan sama gaji kalau nilainya bagus. Nah, terus akhirnya saya pakai tetap yang ilmunya Pak Haji, sholat, tahajud, bla bla bla, semua 12 apa segala macam itu, 18 ilmu kandang saya ikutin, terus plus sama gimmick Pak Haji. Saya ciput saya ini saya ganti celana dalam. Ciput ganti celana Iya. dalam. Wow, tepuk tangan dong. Berani gak nih yang di ruangan sini? Ini di Harus berani dong. dan Kan- dibalik Pak Haji. Ciput diganti celana dalam, dibalik. Terus ininya dibalik. Kerudungnya dibalik. Daleman dibalik, celana dibalik. Itu biar ngingetin saya maksudnya. Saya ngarang-ngarang sendiri juga sih, dicampur-campur biar ngingetin kalau Iya, iya. pasti saya bisa, nggak Iya. ada di situ. Iya. Dari tanggal 1 kemarin, 1 Juni, saya sudah tertera dimasukkan ke bagian itu. Tanggal 8, jam 8, saya cuman bilang sepanjang tanggal itu ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 7 berarti ya. Saya ikut juga di hari Jumatnya di sini kan dibikin streaming tuh. Iya. Streaming apa, ijab. Iya. Jadi saya juga ikut bangun tahajud. Mereka ngomong apa, ya saya ikut di situ, saya ikut doa juga pakai streaming handphone tuh saya deketin. Saya ikutan dan saya meyakini bulet tidak ada saya di bagian itu. Tapi di bagian yang lain, yang lebih enak. Itu aja yang saya buletin. Tekad saya bulet banget. Semua udah pada bilang di atas kertas itu kamu yang ada di situ. Enggak. Manusia boleh berencana, Tuhan yang menentukan. Saya lebih garang ke Tuhannya ngejarnya ketimbang kamu. Saya cuman gitu. Dan itu sudah terlihat sama teman saya. Kamu Nat yang ditulis di situ. Berubah. Lihat aja. Berubah. Tepuk tangan dong. Wow. Berubah di tanggal 8, jam 8. Namanya bukan nama saya. Bukan. Bukan. Tepuk tangan dong. Sekali lagi dong. Oh. Jadi pakai ilmu pasti itu bener. Jadi bener-bener Pak Haji saya tuh sampai ke kamar mandi kalau saya udah agak-agak ini ya keganggu gitu ya. Ya udah deh nanti kalau misalnya ternyata bener saya ada di situ berarti Allah kasih nanti saya yang terbaik berarti itu saya langsung geser. Saya ke kamar mandi saya langsung ini pasti nggak di situ, pasti nggak di situ gitu terus saya ucap terus pasti nggak di situ. Udah balik lagi ke tempat kerja. Nanti kalau ke distract lagi atau keganggu lagi pikirannya kayak gitu, saya ke kamar mandi lagi namanya di kantor kan. Nanti saya sebut pasti nggak ada di situ. Saya bukan di situ, bukan saya orangnya. Bener Pak Haji, semua pada bengong. Lu ngapain sih Nat? Lu jampe-jampe apa bisa berubah begitu? Tepuk tangan dong. Wow. Berarti itu bisa dipraktekin buat naik ke pelaminan Yes. sama Dimas. Berarti bisa, Utang lunas. bisa, Punya duit 10 miliar. bisa. Bisa terkabul. Harus bisa. Bisa gak? Nah, Pak Haji, kalau yang perempuan kan pakai itu. Coba siapa yang bisa usul buat yang laki pakainya gimana? Pakai kopiah. Oh, pakai kopiah. Oke. Di dalam kopiah kali ya Jahit Pak di Haji. dalam kopiah. Iya. Iya. Celana habis saya pakai kan nggak boleh celana yang baru. Gini, biar nggak penasaran, ibu copot dulu celana dalamnya. Praktekin dulu. Kalau nggak pas, nanti diperbaiki sama Nadia. Nat-natnya, dibentuknya. Coba. Jadi gini. Coba dulu. Jadi kebalik. Ya, Ini buat yang renda-renda perempuan aja. ya. Ini buat yang perempuan mohon maaf sebelumnya. Jadi kan celana itu kan ada depan ada belakang. Yang tempat pantatnya itu ada di sebelah sini. Ya, Di sini kan taruh di belakang. pantatnya ditaruh di sini. Terus ini yang belakang kan berarti di sini buat selangkangan kita kan. Itu tarik ikat set gitu. Gini deh, Jadi- biar nggak penasaran, ibu copot dulu dah. Buat testimoni. Gue kasih 1 miliar. Mau nggak? Hah? Mana? Nggak mau Pak Haji. Ini bukan manusia. Ini bukan. Ini bukan orang. Cuman Ini memang penonton. Ayo buka. 1 miliar loh.
1 miliar. Gue mumpung bawa 1 miliar tuh. Serius, Jangan Ibu. serius. Buka celana. Ayo semua kompak, buka. Jadi Ya udah Pak dia Haji, nggak mau 1 miliar. tapi kalau pakai itu bener kata Pak Haji agak ngantuk ya. Ya betul ngantuk. Ngantuk. Karena kan hawanya semeriwing. Siwir. Cuman itu yang bikin jadi kita ini Pak Haji, apa harus kan karena ngantuk jadi harus kayak ngelawan gitu. Ya, Ngelawan biar melek Ya. gitu. Nah, terus ngingetin kita kalau kita punya hajat yang lebih besar. ya. Gitu. Gak apa-apa deh Bu. Untuk 1 hajat, coba kita buktiin dengan testimoninya Mbak Nadia. 1 hajat. Kalau memang itu terkabul, hajat yang berikutnya pakai lagi ini. Hajat yang ketiga begini. Nah nanti kalau Ibu udah bisa minimal 1 hajat atau 2 hajat, Ibu nanti bisa jadi pembicara di stasiun TV untuk Amin. seluruh dunia. Amin. Jadi nanti orang Indonesia lunas utang, cara dalamnya dipakai. Jadi ciput. Jadi Jadi ciput daleman. Jadi Iya. ciput daleman itu. made in kandang B. Kalau jadi mediator juga bisa. Bisa. Coba Mbak, kamu nanya ke Mbak Nadia, terus Mbak Nadia jawab, nggak apa-apa. Gimana? Ini, Dengerin ya, sampai itu berlaku juga buat yang lain. alhamdulillah hajat saya waktu malam Jumat saya ke sini karena kan yang Ibu Haji Dewi itu kasus tanahnya yang kena BPN itu sudah selesai. Waktu itu dia uring-uringan, saya bilang mana gelang kamu? Saya bilang kan, sini ijabkan pas bulan Ramadan ya, ijabkan supaya selesai hukumnya. Pas itu dia amin amin. Alhamdulillah selesai pas kemarin ke saya lagi. Ki, alhamdulillah udah selesai udah surat dari MA, berarti tertinggi udah jelas jadi hak dia lagi tanah itu yang berapa jumlahnya berapa M ya. Saya bilang sekarang ijab lagi, saya bilang gitu kan. Ijab lagi, kemarin malam Jumat sama saya ijab lagi supaya laku terjual. Cuma kalau saya kan nggak mau dari dia janji sih kalau ini tanpa ini juga saya pasti dikasih. Tapi saya tuh nggak mau kalau pengasih saya harus saya. Saya pun ijab juga bahwa saya harus jadi mediator. Sementara teman saya telepon kemarin masih di properti, masih memang dia yang punya pohon bensin. Sudah ini tanahnya udah fix seperti ini jumlahnya sekian. Berapa Bunda ke harga? Kemarin kan gitu. 2. Oh sekian sekarang aduin aja sama orangnya tapi harus tahu tempatnya dulu kan saya udah tahu lokasinya di Labong itu supaya itu saya jadi mediator dapat dari Sama kayak dia, pakai ajarin dulu sekali lagi, biar dia mudah. Ini kan agak idiot. Coba ajarin dulu. Yang tadi pakai ciput Pak Haji. Ya, Jadi saya tuh kemarin juga sama Ibu. Jadi kan saya udah bilang sama Pak Haji saya mau main MM-an nih gitu. Ternyata datanglah tuh teman saya mau minta tolong biar saya jadi memediasi gimana caranya biar saudaranya itu jadi terus bisa jadi DPR itu. Nah, saya itu yang saya lakukan. Ini kan jadi celana dalam itu saya balik. Celana dalam dibalik, tapi memang celana dalamnya yang polos ya, supaya jadi nyaru gitu. Kalau ciput itu kan kadang-kadang nggak kelihatan. Ya, jadi biar polos, biar jadi nyaru. Jadi pantatnya celana dalam tuh ada pantatnya ditaruh di sebelah sini. Jadi punggungnya ini nih ada di sini. Nah, udah kita gerobongin di sini kan dibalik, terus diikat. Tapi memang gimmick itu tuh buat ngingetin saya sih kalau saya punya hajat yang besar gitu ya. Habis itu baju saya daleman saya balik, celana dalam saya balik. Nah, celana dalam saya sama baju saya balik. Terus saya di sini memang jadi ngingetin saya untuk pasti saya yang ada di situ. Jadi yang seperti Ibu mediasinya gitu. Nah, kemarin orangnya juga ngomong, "Mbak, ini saya udah ngobrol nih sama orangnya, nanti biar saya ngobrol sama suamimu juga ya." Jadi udah jalan nih mereka nih. Nah, makanya sekarang tetap saya jalanin yang seperti Pak Haji bilang yang 18 ilmu kandang, yang tahajud, qobliyah badiah itu tetap saya jalanin karena memang itu harus kayak action yang utamanya gitu. Nah, itu saya mengerjakannya seperti itu, Ibu. Ya alhamdulillah sih saya memang enggak, besok bisa gak praktekin ilmunya Mbak Nadia? juga bisa. Ya udah, lo telanjang sekarang. Ada celana
Ah, iya. Enggak, maksudnya saya yakin, saya kan kata Pak Haji jangan komen, pakai aja. Daring semua ngebalik itu semua ada hikmahnya Pak Haji. Pegang mic-nya, pegang mic-nya. Pegang Semua nih. kata Pak Haji gini, tidak komen apa yang saya bilang kerjakan. Saya kerjakan semua terbalik, selama semua terbalik. Nah pas 2 minggu kemarin ini, saya kan sama temen, ngapain lu di rumah, ya udah jalan-jalan sama gua katanya. Nah jalan-jalan lah ke acara nggak enak. Dia yang bawa motor, kalau saya mah nggak bisa apa-apa ya. Logikanya saya yang dibonceng, kalau tabrakan saya yang parah kan? Enggak, saya cuma berdiri aja malah nolong dia, mijit dia. Terus tadi Ibu jatuh, teman saya kan bawa saya terus dia jatuh. tabrakan. Jadi ada yang buka mobil, jadi dia tabrak ke pentala motor. Tapi ibunya nggak apa-apa. Ibu, saya malah yang nolong dia. Dia marah-marah, seharusnya lu tuh yang. Nah, kalau gua yang parah, siapa yang nolong kamu? Saya yang mijit. Itu Itu akibat dari dibalik-balik tadi. balik-balik, cuma memang nggak ada niat, cuma mungkin oh ini kali hikmahnya dari saya yang dibalik-balik, orang yang ketipu saya enggak. Saya nggak komen, emang pakai apa-apa pakai aja. Pokoknya kata Pak Haji, balikin semua. Sampai sekarang ngebalik semua. Bodoh amat, dibilang BH-nya jadi penyok-penyoknya bodoh teuing. Orang kagak liatin ya. Ya gitu aja Pak Haji, semua saya laksanakan itu aja. Cuma ada hikmahnya di saat kecelakaan saya selamat, bahwa saya juga yang nolong dia itu aja. Ya. Tapi memang ini sih kalau misalnya gimmick itu harus disertai juga sama yang sudah diarahkan sama Pak Haji ya. Kayak tadi yang sholat tepat waktu, itu udah satu rangkaian. Badia Terus qobliyah Badia jangan qobliyah, bolong. ya itu udah satu rangkaian. Jadi saya sampai dengan sekarang karena saya nggak mau terulang lagi, nggak ada pinjol-pinjol atau apa-apa lagi yang lain. Sampai sekarang Badia qobliyah saya masih saya jalankan terus gitu. Kenapa Mbak? Boleh. Heeh. Iya enggak di dalam sampai kita ke kemauan kita yang di dalam itu. Kan kita punya maaf jangan traveling ya. Jadi kita punya kemaluan kan seperti itu ya Mbak. Nah itu kan berbelah dua kan. Nah tangan kita sampai basah di dalam. Usap. Mbak mau apa? Kalau ke suami aku biasanya sih pas lagi dia tidur ya. Tapi kalau misalnya dia lagi biasa-biasa, saya pakai buat ini apa namanya kopinya dia. Tapi saya pernah juga ke mantan istrinya dia. Jadi waktu saya ketemu kan agak gerendeng ya, tapi kan nggak boleh, harus terbuka. Jadi saya membuka diri, saya yang datengin, anaknya sakit, saya datengin ke rumah sakit, saya masuk dulu ke toilet, saya giniin dulu, ya, baru ini saya pegang. Jadi jangan megang handle pintu ya, nanti kena orang kan, orang yang jadi pilot sama kita kan. Jadi ini gegem aja dulu pas lagi salaman, baru kita usap punggungnya sampai ya cipika-cipiki kan. Cipika-cipiki tapi saya sambil hajat di sini. Luluh, jadi jangan terlalu kaku gitu. Sehingga dia bisa akhirnya nggak seperti itu lagi lah gitu. Saya sebut apa yang menjadi hajat saya. Nah, Mbaknya nanti kan kemaluan kita kayak gitu. Kan berbelah dua. Sampai basah. Banyak alat kelaminnya berbelah dua gak? Kan sampai basah kan? Ya nyentuh ke dalamnya itu. Jangan jijik. Kalau kamu jijik Mbak. Diusap gini. Sampai dalam tangannya. Jarinya itu sampai dalam. Terus diraupin ke muka. Coba gini mbaknya dibuka dulu deh. Biar apa namanya. Gitu ilmunya gitu. Nggak usah dikasih air. Jadi bukan cuman sekedar ya. Bener-bener sampai dalam. Sampai dalam. Kayak maaf. Kalau laki bilang ngobel itu loh Mbak. Mbaknya baru bilang ngobel baru ingat. Itu mah kebiasaan saya. Kalau lagi dibilang ngobel itulah. Enggak sih Bu ya. Enggak sakit ya kan. Sering dikobel sama suami. Jadi kayak ngobel itu loh. Jadi gitu. Ke muka begini gitu. Iya sampai itu sambil ngomong. Enggak sih, aku gini sambil ngomong. Apa misalnya? Mau ketemu siapa atau apa misalnya? Iya. Saya mau ketemu mantan istrinya biar dia gini. Saya sambil ngomong. Lunak hatinya.
lunak hatinya. Biar dia nunduk manut nurut katut sama saya, gitu. Ketemu saya mantan istri, saya samperin, gitu. Jadi ya, gitu kan, sambil senyum, jangan jadi jutek kan. Senyum, "Alah gimana kabarnya?" kan. Menyambut dengan gembira kan. Tangan saya langsung set, wah kena loh. Langsung cipika-cipiku sebelah kiri kan. Padahal yang namanya istri kedua ke istri pertama di mana-mana nggak ada yang akur kan? Nggak ada. Itu dengan alat kelamin bisa luluh. Coba, ibu kan bukan istri yang pertama ke istri yang kedua atau istri kedua yang pertama. Ibu kan hanya cuman ke suami tercinta. Masa nggak luluh? Atau ke pemilik project. Misalkan ibu mau ketemu sama si decision maker yang nentuin projectnya. Ibu remes nih alat kelamin ibu di toilet, baru ibu genggam. Nanti kalau mau buka pintu, jangan ini buat dorong, kaca bisa pecah. Genggam, ibu bukanya pakai badan. Nah, ini tetap digenggam. Pas masuk ruangan, baru ibu salaman. Project buat gue semua ya. Iya. Bayar lu ya. Sambil ngomong. Deal ya. Nggak nawar ya. Transaksi ya. Jangan ibu bilang, "Pak Haji, aku udah praktek. Kok aku salaman malah aku dimarah-marahin, malah aku dikomplain." Ya mungkin pada saat habis ngeremes, ininya buat dorong pintu. Tuh. Jadi ininya udah nempel di pintu si mujarabnya. Udah ada media lain. Maunya saya habis ngeremes, ininya digenggam kalau bisa. Ini remesannya nggak napas. Loh. Genggam. Tapi gatel Pak Haji. Ya itu kalau nggak cebok. Nah, dorong nih. Set, pintunya didorong. Langsung salaman. Iya. Dalam hati bacanya. Iya. Deal ya. Gak ditawar ya penawaran gue ya. PO gue di approve ya, disetujuin ya. Itu hasilnya begitu, Bu. Ini saya udah praktekin. Istri saya kan begitu juga. Papa, ya bulan papa kasih bulanan ya. Berapa? 500 juta. Oh, 500 juta. Ya udah, saya kasih 500 juta. Pas dia tidur, saya remes. Saya taruh di mukanya. Balikin lagi ya besok pagi ya. Dibalikin lo besok pagi. Papa yang pegang aja. Aku nggak mau megang duit ini buat papa. Nanti kalau aku perlu baru minta. Langsung saya dibilang, yes. Besok yang kedua, saya remes lagi, saya taruh mukanya. Jangan minta-minta dulu ya. Nggak minta Bu sampai hari ini. Ini udah tanggal berapa? 10. Harusnya kan diminta. Mau beli ini, beli itu. Enggak, tuh masih utuh. Dan ini nggak sebulan loh. Udah berapa bulan? 13 bulan kali ada. 14 bulan. Berarti kan utuh tuh. Lupa kali. Besok saya mau ijab lupa. Remes, lupa ya. Nah, jadi kan ini cuman apa ya? Permainan lah. Gimik-gimik. Tapi manjur. Nah, mbaknya bisa Keyakinan ya, meraktekin. Pak? Keyakinan. 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 Jadi pasti. Iya. Sugesti. Sugesti keyakinan gitu. Jadi itu yang bikin. Kalau Mbak Nat, nah gimik-gimiknya kan itu. Ciput. Saya ini. Apalagi banyak lagi gimik-gimik RDI. Mau saya, karena ini gratisan yang ada di badan kita. Tanpa mahar. Kenapa nggak dipraktekin gitu loh. Kok foto bisa gak Pak Haji? Bisa, fotonya kita colek alat kelamin kita pakai jari kiri, tempelin di mukanya deh. Ngejar gue ya. Jangan gue ngejar lo yang ngejar gue ya. Begitu aja sambil ngomongnya pasti. Yang tadi ngejar kita. Kok bisa Ji? Bisa lah. Kan saya ada orang Riado bikin gambar. Nih, ruangan ini dilukis banyak orang. Dicetak ya. Di-laminating, saya colek alat kelamin saya tunjuk. Semuanya hadir ya. Saya nggak tahu nih wajahnya. Ini pada hadir semua nih. Ini kan hasil selakangan saya. Makanya saya kadang suka ngambil di Kang Nur Yir. Nih kan yang pada nonton. Iya. Iya, yang pada nonton. Asli. Tapi Pak Haji, saya juga ini nyelakangin YouTube itu yang kan saya kepengen ada sedekah di YouTube yang dibikin sama Pak Haji ya. Saya kan ada testimoni di situ ya. Itu saya selekangin, saya bilang banyak yang viewers, banyak yang nonton, banyak yang nonton.
sampai dengan sekarang tadi saya lihat ada 110.000. Penonton Iya, yang nonton banyak. iya. Tepuk tangan dong. Wow. Artinya kan aku udah bisa sedekah juga. Oh Itu iya kan iya dibayar kan. iya, iya. Iya kan tadi Pak Nur juga ngasih informasi, tahu nggak Mbak Nat ini sekarang udah segini, ya Allah makasih ya Allah. Aku kan kepengen juga ya kayak Pak Haji gitu sedekah nggak mikir ya, sudah berat gitu. Aku kepengen gitu, tapi apa ya gitu kan? Apa ya selain kalau nggak hanya dari duit tuh apa ya gitu? Nyari terus Ngevlog. ngevlog Jadi kayak kalau gini. mbaknya nanti jangan pulang ngevlog dulu. Nanti kan dibuat motivasi penonton YouTube itu juga namanya sedekah. Iya. Testimoni apa aja, misalkan mbaknya pernah testimoni apa, mbaknya pernah apa, mbaknya pernah apa. Pokok yang pernah meraktekin ilmu RDAY nanti kita antri aja ngevlog. Buktinya kan Mbak Nadia ngevlog ditonton pemirsa itu juga namanya sedekah. Iya, Pak. Akhirnya ada lagi rezeki lagi, ada lagi rezeki lagi, ada lagi rezeki. Gitu. Seneng Jadi banget. namanya numpang frekuensi. Numpang. Aku Pak numpang Haji, frekuensi. aku juga pengen kayak Mbak Nadia, bisa gak? Boleh, ntar kita antri aja. Abis ini kita antri ngevlog, nanti ada Mas Regi. Mbaknya praktekin apa? Kata gitu. Aku praktekin mainin alat kelamin suami aku. Ya udah. Ya misal, ini kan misal. Soalnya kan kalau di YouTube kan Suami aku bebas. tuh Pak Haji, aku mainin aja pakai sumpit. Oh iya. Oh iya, jadi kan nanti kan bisa minimal gini. Bikin pemirsa yang nonton YouTube senyum. Itu aja nih. Saya kan emang serius, ngapain serius? Senyum aja. Oh iya. Iya. Alhamdulillah ya. Nah, itu ngebatinnya apa tuh di batinnya? Maksudnya di hatinya tuh ngebatin apa? Kok bisa ketemu? Kok hari ini kok bisa Mbak Nadia hadir? Padahal kan dia udah tiap hari hadir. Hah? Oh duluan dia. Oh Oh jadi lihat vlognya Mbak Nadia baru tahu saya. Oh iya. Kang Nur ini bisa gak dikeluarin dulu nih? Gak rumah. Iya. Pak Hajinya yang mana? Iya. Ngerinya Pak Haji ada di dalam kandang embe. Saya pengen lihat Pak Haji. Akhirnya sorenya ini lihat Pak Haji sampai kesasar. Oh, gitu. Kesasar. Mbaknya tinggal di mana? Oh, Subang. Sampai tadi Baru ketemu. malah ke Taman Safari lagi. Ke Taman Safari. Kan tadi saya ngarahin ke kebun binatang. Yang si Ampel ke sana kalau sampai dari Nanya 8. kemarin ada mati baru nyampe baru Ke sana. Oh gitu, tapi yang penting nyampe ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Tapi ini Pak Haji, bos aku tuh beberapa udah pada nyolek juga tuh. Nat, ini kamu jadi apaan sih katanya? Jadi apaan kok kayak gini katanya gitu. Nah, saya kan nggak pernah ngomongnya di kantor ya. Karena kan berbeda ya. Maksudnya kan beda frekuensi ya. Jadi kalau memang mau ikut ya ke sini. Saya Bapak Ibu, saya tuh terbuka untuk sharing, tapi dengan catatan kalau nanya, Mbak saya harus gimana? Saya nggak bisa jawab karena Pak Haji yang bisa jawab gitu loh. Kalau Mbak kata Pak Haji seperti ini, terus dulu kayak apa? Nah, saya bisa jawab. Kalau dulu saya melakukan ini karena Pak Haji yang clue-nya kalau Pak Haji udah kasih pedoman ini berarti gini itu yang saya bisa jawab. Tapi kalau udah Mbak saya gini, jadi bagusnya gimana ya? Ya itu bukan ranah saya soalnya Bapak Ibu ya. Jadi kan saya kan cuman pasien juga sama seperti Bapak Ibu di mana saya pernah melakukan gimmick atau melakukan ibadah-ibadah yang disarankan. Tapi terkadang kalau Pak Haji bilang A, saya tambahin jadi C sama D gitu. Karena saya ngerasa kalau cuman A kayaknya nggak marem gitu, kayak nggak pas gitu. Kayaknya ditambahin asik kali ya kan buat Allah kan nggak boleh ngitung. Gitu aja sih ya Bapak Ibu ya. Hah? Jadi kepo tuh maksudnya gini, kalau misalnya kepo julid ya, itu kan ya nggak boleh ya. Kepo julid tuh gimana ya? Jadi kayak mau tahu tapi terus banding-bandingin apa yang pokoknya ke arah negatif. Tapi kalau keponya terhadap pengen tahu dengan Allah tuh sukanya apa sih gitu. Atau jujur saya juga kadang-kadang kalau Pak Haji
disuruh mandi pagi buta. Apa sih esensialnya gitu kan? Saya cari tahu sih, mandi pagi buta tuh kenapa ya? Ternyata ada, klinisnya ada. Iya. Klinis Sakit jiwa aja jam segitu Heeh. pada sembuh. Nah di gontor juga kan kadang-kadang kan kata yang di gontor itu kan juga dimandiin di jam segitu kan gitu kan. Oh berarti ya benar, nggak usah didebatin lagi karena apa yang diomongin Pak Haji itu ada dasarnya gitu. Nah itu ya kan, jadi kalau misalnya perkara mandi pagi itu emang benar adanya karena memang di klinis kedokteran juga ada gitu kan. Kita di Islam itu kan sebenarnya diberikan hal yang sehat gitu, karena Islam itu kan memang nggak menyulitkan sebenarnya gitu kan. Nah jadi hal-hal yang kayak gini-gini yang saya bisa jawab adalah ketika Bapak Ibu dapat arahan dari Pak Haji, dulu gimana Mbak? Wah dulu saya kayak gini Bu. Nah saya kasih tuh. Tapi kemarin ada juga Pak Haji yang nanya sama saya mau dapat handphone gimana caranya Mbak? Saya bingung jawabnya Pak Haji. Gimana sih? Dulu ke RDI aja. Saya Nanti suruh dikasih kesini. handphone. Saya bilang kesini udah belum? Saya Ya. bilang gitu. Nah, jadi gini ya Mbak. Sebelum saya tutup dulu ya. Bentar, 1 menit. Gue tutup sholat duhur, ntar gue salaman. Bentar, tunggu situ. Jangan pulang dulu. Nah, jadi sebelum saya tutup 1 menit gini. Ilmu RDAY itu ibarat namanya Indomie. Indomie dimakan ya standar lah Indomie. Tapi ada yang tukang koki, tukang masak, mie-nya Indomie, bumbunya Indomie, nanti ditambahin lagi sama si kokinya. Apa tuh? Cabenya, terus ada telurnya, ditambahin tomatnya, tambahin apa lagi? Sawinya, baksonya, sosisnya. Nah, Bapak dan Ibu tinggal nambahin, tapi intinya gimmicknya RDAY ya celana dalam ya celana dalam, jangan diganti yang lain. Masalah nanti mau pakainya di alat kelaminnya dibalik boleh, mau pakainya di kepala dibalik boleh, tambahan. Jadi celana dalamnya dibalik di alat kelamin sama di kepala boleh. Jadi kayak orang bilang mie godok apa namanya, itu mah Indomie, betul, tapi kan dia tambahin tuh ada tomatnya, ada sosisnya, ada apa lagi? Baksonya, ada acarnya. Kalau Indomie doang dibuat ya umum kayak gitu. Nah, Bapak tinggal tambahin aja boleh? Boleh. Yang penting tidak meninggalkan si celana dalamnya, jangan nggak dipakai, harus dipakai. Karena itu ilmu leluhurnya RDI. Jadi BH dibalik, sandal dibalik. Ilmu disuwuk, diremas, disuwuk. Mau dicolek, diituin. Apa aja. Kalau Mbak Nadia melakukan ke anaknya sehingga anaknya diterima di sekolah favorit, nilainya ranking, disuwuk. Nah, disuwuk. Pak Haji, aku tambahin bisa gak Pak Haji? Aku ngeremesnya selama 99 kali. Bisa, nanti keluar cairan nggak? Udah beda lagi tendensinya ya. Nanti jadi horny. Tendensinya udah beda lagi. Boleh. Kalau kita kan ngajarin paling 9 kali, karena kan ngejar target. Karena kan kita tadi pamitnya mau ke toilet sebentar ya. Takutnya kalau 99 kali kan lama. Ntar orang nanya. Malah nggak keluar. Nanti malah wanginya beda. Tadinya Koko Channel. Pas di buat salaman bukan Koko Channel. Nyong. Harusnya Hermes. Nggak keluar Hermesnya. Jadi 9 kali aja. Iya, 9 kali. Ya, 9 kali colek. Nanti taruh mau di anak, mau di suami. Kalau saya kan di istri. Iya. Uang yang dari papa tadi pagi serahin ke papa lagi ya semuanya ya. Soalnya makanya pas bangun tidur, duitnya titip di papa aja deh. Dalam hati saya madep ke belakang. Yes. Saya aja manjur, masa Bapak dan Ibu enggak? Bisa kok. Pak Haji, bisa gak kalau gue habis bayar bensin 300.000, gue colek, gue pegangin ke tukang pom bensin? Bisa, tapi kan nanti alat kelamin kita bawa bensin.
Atau kalau kita punya target, apakah itu target calon suami, target calon istri, atau target Kantor. pimpinan kita kantor, biar dia luluh hati, biar dia penilaian kita bagus, biar kondisi kita bagus, Iya. bisa colek, tempelin di fotonya dia. Nah, itu saya lakukan Pak Haji. Coba Iya. sebelum kita Jadi tutup, gimana Mbak Aja? fotonya saya jejerin, kan pimpinan saya ada 4. Atasan saya tuh kan yang bagian ini saya jejerin semua. Udah terus nih. Kemarin yang biasanya dia, ini kamu gimana sih Nadia? Enggak, sudah seminggu ini tidak seperti itu. Tepuk tangan dong. Wah. Yang ada Nadia, kamu tuh bagus kerjanya gimana? Kamu udah kemana aja tuh? Gimana gini. Ngomong lagi sama pimpinan, itu sih Mbak Nadia itu ya, tolong itu dibimbing lagi ya. Itu udah bagus dia tuh kerja tuh. Karena saya target saya tahun depan, saya dinilai tahun ini kan istimewa Pak. Nah, Jadi saya harus betul-betul konsentrasi bulat sebulat-bulatnya dengan gimmick plus sama yang disuruh sama Pak Haji ya. 18 ilmu kandang, terus sholat-sholat itu saya harus konsisten terus, biar nanti tahun depan awal tahun itu sudah penilaian, di tahun ini saya nilainya istimewa. Kalau saya dapat istimewa, saya dapat 13 kali gaji. tepuk tangan dong. Wah.